Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar tema 5 pengalamanku, subtema 4 pengalamanku di tempat wisata, pembelajaran kedua. Liburan naik kelas telah selesai. Saat liburan, Benny melakukan perjalanan. Benny ke kampung halaman papanya. Kampung papa Benny di Sumatera Barat. Ada rumah gadang di sana. Benny bertemu Siti di rumah gadang. Anak-anak, coba lihat pada gambar. Di gambar ada percakapan antara Benny dan kakaknya. Kakak Benny bernama Tiur. "Kak, lihat rumah gadang. Bagaimana kalau aku dan kakak masuk ke dalamnya?" kata Benny. "Aku dan kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Sebaiknya bicarakan dulu kepada papa dan mama." Nah, anak-anak, di gambar itu ada sebuah rumah, namanya adalah rumah gadang. Rumah gadang ini adalah salah satu rumah tradisional yang ada di Indonesia. Coba lihat bentuknya. Rumah gadang ini sangat bagus bentuknya dan juga unik. Rumah gadang itu berasal dari Sumatera Barat, jadi rumah tradisional dari Sumatera Barat. Tadi di dalam percakapan, Benny ingin masuk ke dalam rumah gadang tersebut. Namun kata Kak Tiur, kita tidak boleh mengambil keputusan sendiri, tetapi harus membicarakannya terlebih dahulu kepada orang tua. Kita masuk ke tugas yang pertama. Sesuai dengan gambar yang tadi, kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri ketika kamu pergi bersama. Inilah contoh sikap sesuai sila keempat Pancasila. Berikan tanda centang pada gambar berikut contoh perilaku sesuai sila keempat Pancasila. Gambarnya akan ada di slide selanjutnya. Anak-anak, sila keempat Pancasila berhubungan dengan musyawarah. Nah, di sini ada 7 buah gambar yang harus kalian beri tanda centang apabila sesuai dengan sila keempat Pancasila. Coba lihat gambar yang pertama. Gambar di pertama ini adalah gambar orang-orang yang sedang bermusyawarah. Sesuai atau tidak? Kalau sesuai, jangan lupa dikasih tanda centang. Yang gambar yang kedua, gambar kedua adalah menunjukkan orang-orang yang akan memberikan pendapat saat bermusyawarah dengan mengangkatkan tangan. Gambar ketiga sama, adalah gambar orang yang sedang memberikan pendapat dengan mengangkat tangan terlebih dahulu. Nah, kalau gambar yang keempat, coba lihat dari raut wajahnya itu marah-marah. Nah, kalau dalam bermusyawarah boleh tidak ya kita marah-marah saat memberikan pendapat. Gambar kelima ini gambar orang-orang yang sedang bertukar pendapat dalam bermusyawarah, kira-kira sesuai atau tidak. Gambar keenam pun sama, bertukar pendapat saat bermusyawarah. Nah, gambar yang terakhir yang nomor 7 ini terlihat ada orang yang sedang marah saat bertukar pendapat. Boleh tidak kalau sedang bermusyawarah kita marah saat memberikan pendapat atau bertukar pendapat? Coba kalau sudah tahu boleh kalian isi yang sesuai dengan sila keempat dikasih tanda centang. Ayo bercerita, ceritakan pengalamanmu di rumah. Pengalaman menerapkan sila keempat Pancasila. Saya, Siti, Dayu, Udin, Edo, Meli, dan Lani satu kelompok diskusi. Aku dan teman-teman akan menentukan ketua kelompok. Saat menentukan ketua kelompok harus mengambil suara. Caranya dengan menulis nama di kertas kecil dan menggulungnya. Nah, itu adalah cerita dari Benny. Nanti kalau kita sudah bisa belajar kembali di sekolah, kita akan bercerita apakah kalian pernah mengalami pengalaman yang sesuai dengan sila Pancasila keempat. Sesampainya di Padang, Benny singgah di air terjun Lubuak Tampuruang. Air terjun Lubuak Tampuruang unik seperti batok kelapa yang dibelah. Masih banyak terdapat air terjun di Sumatera Barat. Adakah air terjun di tempat tinggalmu? Adakah tempat wisata di daerahmu? Benny bernyanyi tentang air terjun. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut.
Nah, gambar ini adalah gambar dari air terjun Lubuak Tampuruang. Nah, bentuknya sangat unik ya, yaitu bentuknya menyerupai batok kelapa yang dibelah. Selain unik juga, air terjun ini sangat indah. Anak-anak, ayo kita membaca. Bacalah teks lagu berikut, lagu tentang air terjun, bacalah seperti puisi. Nah, kalian boleh membaca lagu air terjun ini menjadi seperti membaca puisi. Kita masuk ke tugas yang kedua. Diskusikan dengan temanmu, diskusikan tentang makna kata-kata berikut. Nah, di sini ada 5 kata yang harus kalian tentukan maknanya. Nah, agar lebih mudah kamu dapat menentukan makna kata di atas, caranya dengan menyusun huruf berikut. Nah, di sini ada huruf-huruf yang teracak. Ya, kalian boleh susun terlebih dahulu. Nah, setelah disusun maka kalian akan lebih mudah menemukan makna dari kata yang harus kalian cari. Benny singgah di kampung Siti. Anak-anak di kampung Siti sedang main kelereng. Benny ikut bermain kelereng. Benny menang saat main kelereng. Benny sangat senang. Benny melompat. Benny juga berlari sambil melayang. Tahukah kamu bagaimana gerakan melayang? Perhatikan gambar berikut, gambar tentang gerakan melayang. Anak-anak, di sini ada 4 buah gambar merupakan contoh gerakan melayang. Bisa diperhatikan gambarnya nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai dengan gambar nomor keempat. Anak-anak, sekian pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih, selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.